selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Tentunya baik dan luar biasa. Ya, adik-adik lihat, di sini pemandangannya indah ya. Ya, sekarang Kakak Uli berada di pinggir pantai. Tahu tidak lokasinya di mana? Tentunya kita ada di Amazing Beach. Siapa sudah pernah ke Amazing Beach? Oke. Ya, hari ini kita akan mulaikan ibadah. Tentunya adik-adik di rumah sudah siap ya? Sudah siapkan Alkitabnya, sudah siap persembahannya, dan sudah duduk manis di depan layar televisi atau HP ya. Ya, sebelum kita mulaikan ibadah ini, kita akan berdoa. Doa ini akan dipimpin oleh Kakak Vina. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, berjumpa lagi dengan Kak Vina. Kita akan berjumpa ketika kita berbicara dengan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita akan awali ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Hari ini kami boleh dibangunkan lagi, kami bersiap untuk beribadah. Tuhan berkati hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami hanya tertuju kepada Tuhan, sehingga ibadah kami pada hari ini diberkati oleh Tuhan. Berkati firman, berkati puji-pujian yang akan kami pelajari sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik di rumah, tadi kita sudah dipimpin doa oleh Kakak Vina. Sekarang adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan. Ya, sekarang kita bangkit berdiri semua. Kita menyanyi lagu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ya, adik-adik di rumah, masih semangat memuji Tuhan? Pastinya dong, masih dalam keadaan berdiri. Kita menyanyi satu lagu pujian, Kamu Adalah Murid-muridku. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu,
Silakan duduk adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita kedatangan bintang tamu loh. Penasaran tidak siapa bintang tamunya? Ya, sekarang ada 2 kakak cantik kita yang akan menemani adik-adik di rumah untuk kedatangan bintang tamu hari ini untuk memberikan games atau challenge. Ya, mau penasaran? Ya, mari kita saksikan sama-sama. Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Halo adik-adik yang di rumah, ketemu lagi dengan Kak Indri saat ini. Nah, adik-adik yang di rumah, saat ini Kak Indri punya games. Gamesnya yaitu tentang siapakah aku. Nah, adik-adik, games siapakah aku caranya seperti ini. Adik-adik akan mendengarkan kata kunci yang akan Kak Indri bacakan. Terus adik-adik tugasnya menyusun huruf-huruf yang diacak di bawah ini. Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa menulis, siapkan ya alat tulisnya, buku dan pensil. Pertanyaan yang pertama. Aku adalah seorang perempuan. Aku pernah tergoda oleh rayuan iblis untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan Allah. Aku terkenal sebagai ibu dari semua yang hidup. Siapakah aku? Nah, siapa yang tahu? Jawabannya adalah Hawa. Yeay! Untuk yang tahu, pintar sekali. Nah, sekarang siap-siap pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya, aku adalah seorang laki-laki. Aku adalah anak kedua dari Adam dan Hawa. Pekerjaanku adalah seorang gembala domba. Siapakah aku? Coba diingat-ingat, siapa ya? 1, 2, 3. Jawabannya adalah Habel. Yeay, untuk yang benar, pintar. Oke, adik-adik yang di rumah, siap-siap dengan pertanyaan yang ketiga. Nah, yang ketiga, aku adalah seorang laki-laki. Aku pernah membuat bahtera yang besar sekali dari kayu gofir. Nah, aku adalah orang yang Tuhan selamatkan dari air bah. Siapakah aku? Ayo adik-adik yang di rumah, pasti bisa jawab karena ini pernah diceritakan sama guru-guru di sekolah minggu. Ya, kita hitung 1, 2, 3. Nah, jawabannya yaitu Bapak Nuh. Yeay. Oke, sekarang kita ke pertanyaan terakhir. Ini paling gampang dan ceritanya ini paling terkenal. Nah, kata kuncinya, aku adalah seorang laki-laki. Aku adalah tentara Filistin. Badanku sangat besar dan tinggi. Oh, tapi aku pernah dikalahkan oleh Daud. Siapakah aku? Siapa ya? Jawabannya adalah Goliat. Yeay! Nah, adik-adik di rumah pasti semua bisa jawab kan pertanyaannya? Karena semua tentang cerita yang sudah pernah diceritakan oleh kakak-kakak di sekolah minggu.
untuk adik-adik yang di rumah, kalau kakak-kakak di sekolah minggu bercerita, pasti semuanya mendengarkan dengan baik. Maka dari itu, kalau ada kuis atau games, pasti bisa jawab. Oke adik-adik yang di rumah, sampai ketemu lagi minggu depan. Ya, adik-adik di rumah, seru tidak? Ada bintang tamunya tadi. Ya, masih semangat? Tentunya dong, masih semangat karena kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau berikan persembahan dulu. Siapkan uang persembahannya di rumah. Kita menyanyi lagu Sungai Sukacitaku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya, adik-adik di rumah, tadi kita sudah memuji-muji nama Tuhan. Terus kita sudah berikan persembahan. Terus kita kedatangan bintang tamu juga. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Kita menyanyi lagu Hanya Dekat Allah Saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada halang keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan belajar firman-Mu. Berkati Kavina akan bawakan firman, sehingga firman ini dapat kami mengerti. Dan Tuhan berkati kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik,
Jumpa lagi dengan Kak Vina ketika tanggal 4 kemarin kita bersama-sama cerita tentang 5 gadis bodoh. Dan kemudian pada tanggal 11 kemarin Kak Evelyn ceritanya tentang penginjilan, pengutusan, bagaimana Injil disebarkan sehingga bisa sampai ke Indonesia. Kemudian tanggal 18 Oktober kemarin Ibu Pendeta Nurna membawakan tentang sejarah singkat masuknya Injil ke Tanah Poso dan juga berdirinya Sinode GKST. Nah, hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi bukan lagi tentang sejarah, tapi kita akan bercerita tentang firman Tuhan yang ada hubungannya dengan buah. Ya, tentang apa itu ya kalau kita berhubungan dengan buah? Buah apa ya yang ada di cerita Alkitab? Nah, buah anggur. Siapa yang pernah makan anggur? Anggur itu ada yang asam-asam manis, ada yang sangat manis. Nah, ada berbagai macam anggur. Ini kita mau belajar tentang anggur. Mari kita buka kitab Yohanes. Sudah? Kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Kitab Yohanes 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama ya, karena firman ini tidak terlalu panjang. Oke? Mari kita baca bersama-sama. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayatnya yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, adik-adik yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita belajar tentang pokok anggur yang benar. Nah, firman ini Tuhan Yesus jelas-jelas katakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Adik-adik pernah lihat enggak orang yang pernah memotong pohon anggur? Pohon anggur yang tidak berbuah, dilihat cabangnya. Mari kita lihat dulu orang yang membersihkan, yang memotong pohon anggur. Nah, adik-adik lihat gambarnya ya. Nah, lihat gambarnya. Di sini orang ini daun-daun atau ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah dipotong. Nah, yang berbuah ini dibersihkan, dikasih keluar daun-daunnya. Kenapa adik-adik? Supaya buahnya lebat, supaya tambah banyak anggurnya akan keluar besar-besar.
Nah, Tuhan Yesus jelas katakan di sini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, apa maksud firman ini adik-adik? Maksudnya adalah bahwa ketika kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, Tuhan bilang, aduh, kau terlalu banyak salah yang kau bikin. Kau harus berubah. Kau harus dibersihkan dulu supaya kau bisa berbuah, supaya orang semua melihat, oh, ini rupanya begini dan orang-orang Kristen, begini rupanya anak-anak Tuhan. Mereka walaupun masih kecil tapi mereka tetap setia. Mereka selalu memberi contoh yang baik. Nah, Tuhan jelas-jelas katakan, yang tidak berbuah di apa? Ranting yang tidak berbuah di apa? Dipotong. Tapi adik-adik di rumah yang selalu setia kepada Tuhan, Tuhan sayang adik-adik dengan luar biasa. Nah, ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, adik-adik, rupanya kalau ranting itu, tahu nggak ranting? Nah, mari kita lihat di sini di gambar berikut ini. Nah, ini yang namanya ranting. Nah, kalau ranting ini kan ada pohon ya, pohonnya besar, ada cabang-cabangnya, cabang-cabang pohon. Kita lihat ini ada cabang-cabang pohon dan ada ranting-ranting yang kecil-kecil. Nah, ranting itu tidak akan berbuah kalau dia tidak melekat pada pohonnya. Adik-adik paham? Ini pohon. Nah, ini pohon. Kalau dia tidak melekat pada pohonnya, ranting itu tidak akan berbuah. Sama Tuhan Yesus katakan, kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak ikut apa yang saya perintahkan, kamu tidak akan berbuah. Apa sih buahnya? Kamu tidak akan sama seperti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus kan penuh kasih. Nah, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita malas dengan Tuhan, nah, adik-adik tahu apa yang terjadi? Kita pasti suka marah-marah. Mama dimarah-marah, ya kan? Marah-marah sama papa. Apa yang kita minta terus tidak dipenuhi, kita marah. Mama, ini saya mau suka makan, ini saya mau suka ini. Mama tidak mau bawa saya. Apakah kita tinggal di dalam Tuhan? Kita tidak boleh marah-marah sama mama ya, sama papa, atau sama opa, atau sama adik, sama kakak. Jangan marah-marah. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus, maka kamu tidak akan berbuah. Orang nanti langsung bilang, begitukah anak Tuhan? Nah, sedangkan adik-adik, kalau kita tinggal dalam Tuhan, maka kita akan selalu ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kita harus penuh kasih kepada setiap orang, kita harus selalu memberi kepada orang yang tidak punya, ya kan? Nah, kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang kekasih, mari kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa pokok anggurnya? Nah, Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya adalah pokok anggur, pohon anggur. Dia pokoknya. Nah, kita tinggal di dalam Dia. Kita selalu berpedoman kepada Tuhan Yesus. Ada lagunya? Ada ya? Yesus pokok dan kita rancarangnya. Lanjutkan. Oke, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau kan berbuah, iya kan? Nah, lagu ini jelas mengatakan bahwa kita harus terus mengikuti apa yang Tuhan katakan. Nah, adik-adik yang kekasih, ayat yang ke-6 dikatakan begini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kalau ranting kalau sudah kering dibakar atau diapa? Ditanam.
Tidak, kalau dia sudah kering pasti dia dibakar di dalam api. Nah, sama seperti kita ketika kita tidak berbuah, kita tidak tinggal di dalam Tuhan, apalagi ketika kita tinggalkan Tuhan. Maka Tuhan Yesus sudah katakan, kamu akan dikumpulkan dan dibakar di dalam api. Tapi sampai situ adik-adik belum paham benar. Tapi yang mau ditegaskan di sini adalah kita tetap setia kepada Tuhan. Karena ketika kita terus tinggal dalam Tuhan, mengikuti ajaran yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan akan terus memberkati, mengasihi hidup kita. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan katakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, rupanya syaratnya Tuhan mau kabulkan permintaan kita apa tadi? Berarti kita harus setia kepada Tuhan. Tuhan mau kabulkan apapun yang kita minta, asalkan kita taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ayat yang kelima, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Nah, ada lagu dari G4C. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Nah, adik-adik, ketika kita setia kepada Tuhan, kita berbuah, kita menunjukkan segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Nah, maka semua orang akan berkata, wow, luar biasa anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kita jadi anak-anak yang lemah lembut, yang penuh kasih, yang tidak marah-marah. Nah, hari ini kita belajar tentang pokok anggur yang benar. Kita terus berpegang pada Tuhan Yesus. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, terus berpegang pada Tuhan. Dan terus beriman, karena hanya di dalam Tuhan Yesuslah ada jalan keselamatan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada jalan keselamatan, adik-adik. Tuhan sudah katakan kalau kita tinggal di dalam Dia, maka kita bisa meminta apa saja. Tapi ketika kita meninggalkan Tuhan Yesus, maka kita akan dikumpulkan dan dibuang di campuran. Nah, untuk mengakhiri cerita pada hari ini, Kak Vina mau berikan tantangan pada adik-adik. Ya, challenge-nya seperti ini. Ayat yang ke-8, silahkan adik-adik nyanyikan pujian ini, ayat ini dalam bentuk nyanyian. Ya, silahkan dinyanyikan dan kemudian silahkan di video dikirimkan ke kakak-kakak pelayan atau PPA Facebook PPA GPSD Immanuel. Lagunya seperti ini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, adik-adik pasti sudah sangat hafal lagu ini. Silakan buat dengan gerakannya. Boleh adik-adik buat gerakan sendiri, ya, supaya lebih memperkaya gerakan-gerakan kita dalam puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, sekarang kita akan doa syafaat, di mana pokok-pokok doa kita sebentar yang kita akan doakan. Yang pertama buat adik-adik yang berulang tahun, yang kedua buat adik-adik yang mungkin pada saat ini ada yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Yang ketiga buat para orang tua. Yang keempat buat anak-anak terlantar dan fakir miskin. Yang kelima, kiranya Tuhan selalu melindungi kita, menjauhkan kita dari bencana alam atau apapun itu. Yang keenam, buat pemerintah dalam menangani COVID-19. Yang ketujuh, buat kakak-kakak pelayan anak sekolah minggu yang senantiasa melayani tiap minggunya. Yang kedelapan, buat persembahan syukur kita yang sudah kita berikan. Ya, adik-adik di rumah sekarang siapkan hati, kunci tangan, dan siapkan hati untuk berdoa syafaat. Dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Kakak Lani. Sampai jumpa. Ya, adik-adik di rumah, kita akan berdoa. Kita akan mendoakan seperti yang sudah dibacakan tadi pokok-pokok doanya
Untuk itu adik-adik di rumah duduk yang tenang, duduk manis, jangan kesana kemari, matanya ditutup, tangannya dikunci. Anak Tuhan, kalau kita berdoa harus diam ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kembali Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah online. Walaupun kami masih beribadah online, tapi kami percaya Tuhan, semangat kami tidak berkurang. Kami tetap bersyukur dan berterima kasih untuk ibadah yang sudah kami lewati tadi, yang sudah kami jalani tadi. Kiranya Tuhan, ibadah kami tadi boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang pada minggu ini yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan buat setahun lagi Tuhan menambahkan usia mereka. Kiranya di usia yang baru ini Tuhan memberkati mereka menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang selalu dengar-dengaran. Kami juga berdoa buat anak-anak yang mungkin saat ini terbaring lemah karena sakit. Tuhan memberkati mereka, pengobatan yang diberikan. Tuhan juga memberkati makanan dan minuman yang mereka konsumsi, agar melalui semuanya itu mereka memperoleh kesembuhan. Berkati orang tua yang senantiasa mendampingi mereka, yang senantiasa merawat mereka. Memberkati segala pekerjaan, tanggung jawab mereka, Tuhan berkati juga usaha mereka. Dan mereka boleh bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak yang lain yang mungkin kurang beruntung, anak-anak terlantar, anak-anak fakir miskin. Sebagaimana Tuhan menyertai kami percaya Tuhan juga menyertai mereka. Penyertaan yang sama boleh mereka terima. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pemerintah kami yang sampai saat ini masih berusaha untuk menangani virus corona ini. Tuhan memberkati para pemerintah kami agar mereka bekerja dengan bijak, mereka bekerja dengan sukacita, dengan menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Memberkati juga kami semua agar kami dijauhkan dari segala sakit, penyakit, apapun itu Tuhan jauhkan. Tuhan melindungi kami, Tuhan tutup bungkus kami dengan darah-Mu sehingga kami sehat. Kami selalu menjadi anak yang bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk peristiwa bencana alam. Kami percaya kami boleh ada hingga saat ini, boleh terluputkan dari segala bencana alam. Kami percaya karena Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang tak pernah berlalu dari kami, yang selalu setia bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kakak-kakak pelayan anak yang sudah memberikan waktu mereka untuk pelayanan, untuk memberikan yang terbaik bagi pelayanan sekolah minggu. Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan mereka, berkati pelayanan yang sudah mereka berikan, kiranya berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga buat suami, istri, keluarga yang mereka tinggalkan selagi mereka memberikan waktu mereka untuk pelayanan. Kiranya mereka selalu diberkati dengan kesehatan, dengan berkat yang luar biasa yang asalnya hanya dari Tuhan. Kami berdoa juga buat persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya seberapa yang sudah kami berikan boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menjadi persembahan yang berbau harum bagi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami saat ini. Kami bersyukur kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi kami untuk minggu yang akan kami jalani lagi. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik di rumah, demikian ibadah kita hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin pakai masker kalau keluar rumah, rajin cuci tangan, tetap rajin berdoa juga. Demikian ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.